Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off. Kita nggak punya klien sama sekali. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, benar nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. dengan adanya dampak COVID-19 ini, Kondisinya off. Kita nggak punya klien sama sekali. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, benar nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. dengan adanya dampak COVID-19 ini, Kondisinya off. Kita nggak punya klien sama sekali. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, benar nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan.
Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off. kita nggak punya klien sama sekali. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, bener nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Gebrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang juga untuk yang terhormat Ibu Ketua Maswira, Masyarakat Wirausaha 2020, Ibu Aliza Fitriani. Dan selamat siang juga untuk seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di acara webinar pada siang hari ini. Saya Lala Mafira, selaku moderator ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Talk Show Webinar Diplomat Success Challenge yang ke-11 bersama Masyarakat Wirausaha 2020 dengan tema strategi menghadapi pelemahan ekonomi bagi UMKM. Baik, sebelum acara dimulai, saya ingin menginformasikan untuk seluruh peserta webinar yang baru saja bergabung ataupun yang sudah bergabung untuk dapat mengikuti acara ini hingga selesai. Karena apa? Karena di akhir acara nanti kita akan memberikan link dan juga barcode untuk teman-teman dapat mendownload proposal bisnis dan juga kita memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Caranya seperti apa? Caranya dengan masuk ke kolom Q&A. Sekali lagi saya ingin menginformasikan untuk seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada agar dapat mengikuti acara ini hingga selesai. Karena apa? Karena di akhir acara nanti kita akan memberikan link dan juga barcode untuk teman-teman dapat mendownload proposal bisnis dan juga kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman semuanya bertanya kepada kedua narasumber kita pada hari ini dengan cara masuk kepada kolom Q&A. Dan kemudian sebelum acara kita berlanjut, kita akan menampilkan bumper untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Ada biografinya dari kedua narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan tampilkan bersama musik akustik dari Mas Doni Saputro. Halo teman-teman peserta webinar DSC ke-11. Apa kabar? Sehat ya? Ya, pasti semuanya sehat-sehat yang ada di sini. Pokoknya tetap semangat, tetap berkarya, terus beraktivitas. Sukses buat kita semua. Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sampai letih ku kan mencarinya, seseorang yang ku cinta. Kini ku menemukanmu di ujung waktu ku patah hati. Lelah hati menunggu
cinta yang selamatkan hidupku. Kini ku telah bersamamu, berjanji untuk sehidup semati, sampai akhir sang waktu, kita bersama tuh selamanya. Ini nyanyi bareng boleh ya? Boleh kan? Oke, yuk. Kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati, lelah hati menunggu, cinta yang selamatkan hidupku. Telah bersamamu, berjanji untuk sehidup semati, sampai akhir sang waktu, kita bersama tuh selamanya. Sampai akhir sang waktu, kita bersama tuh selamanya. Tadi untuk musik akustiknya ya luar biasa sekali, dan tadi ada biografi dari kedua narasumber kita pada siang hari ini, yaitu ada Mas Andromeda Sindoro SPT, CEO dan founder Sweet Sunday winner DSC 2019, dan juga ada Mbak Rifki Rozana SPDI atau Mbak Kiki, owner konveksi batik Rizano dan juga kedai Manru Coffee. Dan luar biasa sekali di samping saya sudah ada Mas Andro. Selamat siang Mas Andro. Halo, selamat siang Mbak Lala. Luar biasa sekali, cerah sekali ya, kuning-kuning kita ya. Ceria kita ya. Ceria betul. Dan juga ada Mbak Kiki, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Lala. Luar biasa sekali ya semangatnya ya. Jadi buat teman-teman saya ingatkan sekali lagi untuk dapat mengikuti acara ini nggak selesai. Karena apa? Karena di akhir acara nanti kita akan membagikan link dan juga barcode untuk teman-teman dapat mendownload proposal bisnis, serta kita memberikan kesempatan untuk teman-teman dapat bertanya langsung kepada kedua narasumber kita pada siang hari ini. Nah, sebelum acara dimulai, ini pasti teman-teman bertanya-tanya nih Mas Andro, apa sih Diplomat Success Challenge itu? Nah, mungkin dari Mas Andro sendiri bisa bercerita ataupun Nah, hari ini tadi pertanyaan Mbak Lala adalah apa sih DSC itu ya? Karena tema acaranya kan juga DSC Roadshow gitu ya. Nah, kira-kira saya akan meng-share nih informasi buat Mbak Lala, Mbak Kiki, dan juga teman-teman challengers dimanapun berada tentang apa itu Diplomat Success Challenge. Oke, Diplomat Success Challenge itu adalah lomba kewirausahaan Mbak Lala yang itu nanti apa isinya adalah diikuti oleh anak-anak muda
berjiwa kewirausahaan atau entrepreneurship yang umurnya antara 20 sampai 45 tahun. Jadi ini adalah ajang untuk kewirausahaan yang paling bergengsi di Indonesia. Kenapa? Karena pertama, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu nih ya, challengers di mana sudah pernah ngelihat iklannya atau leafletnya, adalah pemenangnya nanti akan mendapatkan hibah modal kerja sebesar total 2 miliar rupiah. Jadi ini hibah. Jadi perlu digarisbawahi karena kadang ada yang takut ikut, takutnya pinjaman gitu ya. No, ini hibah, ini diberikan, tidak perlu dikembalikan, khusus untuk mengembangkan semua usaha teman-teman challengers dimanapun berada. Oke, Oke. luar biasa sekali Itu ya. baru keuntungan pertama nih ya. Betul. Kemudian kita punya keuntungan kedua adalah pada saat proses pembinaan itu nanti kita akan didatangkan mentor-mentor yang skalanya nasional nih, Mbak Lala. Di mana mentor-mentor ini yang selama ini mungkin kalau kita mau belajar sama dia susah gitu ya. Betul. Nah, ini oleh Wismilak Foundation betul-betul didatangkan langsung untuk bisa sharing dengan kita dan kita bisa langsung tanya sama mereka. Jadi kita betul dapat ilmu yang sebelumnya mungkin susah kita capai, sekarang mudah sekali dicapai. Betul, betul. Kemudian juga ketiga, pada saat kita sudah nanti finalis, maka kita akan dikumpulkan dalam satu wadah. Itu namanya adalah Diplomat Entrepreneur Network. Nah, itu adalah komunitas semua alumni dari Diplomat Sukses Challenge dari ke-1 sampai ke-10 kemarin. Oke. Sekarang ke-11 berarti ya. Begitu ntar 11 berarti teman-teman akan masuk juga nih ke DEN. Nah, di dalam Diplomat Entrepreneur Network ini, itu nanti kita tidak hanya aktif untuk saling tegur sapa, tetapi juga aktif berbisnis satu sama lain. Oke. Sehingga mampu membuat ekosistem kewirausahaan yang nantinya mendukung sekali untuk scale up usaha kita. Betul, betul, betul. Tuh. betul. Selanjutnya keuntungannya adalah pada saat kita mendapatkan final dan mendapatkan dana hibah, maka kita akan dibimbing untuk bisnisnya selama 2 tahun ke depan. 2 tahun. Dan ini oleh mentor yang sudah sangat berpengalaman dan sudah 10 tahun ya memegang DSC, terbukti beberapa brand-brand yang sudah dipegang sekarang sukses sekali di pasaran seperti itu. Nah, sama. Jadi nanti 2 tahun pembinaan ini akan memastikan bahwa teman-teman modal hibahnya tadi itu akan dipakai untuk hal-hal yang betul-betul membuat ini tepat sasaran dan scale up. Jadi tidak akan kepake buat yang kurang bermanfaat atau justru malah scale down gitu ya. Jadi semuanya akan dipastikan scale up gitu Mbak Lala. Nah, mungkin ini kita akan lihat next selanjutnya adalah dari pertama kali hingga tahun ke-11 nih. Betul. Nah, kalau udah 11 tahun, ini berarti bukan ece-ece ya. Iya, betul sekali. Tentu kita tahu bahwa ini adalah lomba kewirausahaan yang sudah 11 tahun berjalan dan dengan jebolan-jebolan yang sudah begitu dikenal oleh masyarakat, tentu memiliki kredibilitas yang sangat baik sekali. Untuk itu, sudah ada 45.000 lebih proposal Wow, banyak yang sekali disubmit ya di 45.000. 10 tahun kemarin baru. Jadi perlu diingat juga bahwa 45.000 proposal ini itu adalah proposal yang betul-betul dari orang-orang paling berani. Ya, karena memang yang mentalnya berani pasti akan submit. Betul, betul. Sehingga lebih banyak lagi yang sebenarnya bisa submit. Nah, teman-teman tidak perlu ragu dan tidak perlu takut karena baik itu ide bisnis maupun bisnis yang sudah berjalan, itu semuanya bisa disubmit untuk ikut dalam ajang kewirausahaan Diplomat Sukses Challenge ini. Jadi kalau ada yang ide perlu divalidasi atau perlu direalisasikan, submit aja. Siapa tahu dengan dana modal hibah tadi justru nanti akan bisa merealisasikan rencananya betul gitu ya. sekali. Dan total dari 10 tahun kemarin sudah lebih dari 15 miliar rupiah yang digelontorkan oleh Wismilak Foundation untuk dana hibahnya kepada banyak UKM, ratusan UKM di seluruh Indonesia, dan terbukti sangat mengembangkan. Dan UKM-UKM yang akan diberikan dana hibah ini pun turut memberikan dampak sosial yang besar kepada sekitarnya. Jadinya ini betul-betul adalah komitmen dari Wismilak Foundation untuk bisa memajukan kondisi perekonomian Indonesia supaya Indonesia bisa lebih scale up lagi di masa yang akan datang gitu. Nah, di Diplomat Entrepreneur Network ini kita ada lebih dari 300, bahkan nyaris 400 nih sekarang Mbak Lala. Wow. Nyaris 400 adalah semua alumni dari Diplomat Sukses Challenge yang semua turut berjejaring secara silaturahim maupun secara bisnis. Nah, contohnya mungkin yang kita bisa sebutkan, kita lihat di layar ada beberapa brand yang mungkin teman-teman sudah kenal. Ada Sweet Sundae Es Krim, itu kebetulan saya di Jogja ya. Kami tahun lalu. Jadi kami alumni baru nih ceritanya gitu ya. Kemudian juga teman-teman mungkin yang di daerah Jawa Barat itu mungkin kenal Zanana ya. Ada juga Sunscripts, kemudian kalau di Jawa Timur di Malang kita punya Apel Celup. Di Surabaya kita punya Brown Chips. Tentu brand-brand ini teman-teman sudah pada kenal semuanya. Nah, ini semua adalah jebolan dari Diplomat Sukses Challenge dari 1 hingga 10. Ya, contoh seperti kolaborasi yang kita lakukan adalah seperti misalnya saya mensuplai susu untuk ke beberapa alumni sebelumnya. Oke. Contohnya misalnya kita di Jogja ada brand namanya Coklas gitu ya. Nah, yang suplai susunya itu kita.
sehingga memang kita benar-benar berjejaring bisnis di situ. Betul, betul. Jadi memang kita membuat karena value-nya sama dan kapasitasnya sama ya, sudah di scale up, maka kita lebih enak untuk jalannya bareng-bareng. Nah, tetapi tidak hanya ke internal doang nih, tetapi juga Wismilak Foundation mendorong kita supaya bisa berjejaring keluar dari Diplomat Entrepreneur Network juga. Contoh misal dengan BUMN, pemerintah, instansi besar, dan semuanya. Jadi kalau misalnya nanti misalnya Mbak Kiki atau Mbak Lala gitu ya, atau misalnya ada challengers yang kira-kira produknya ini siap supply kepada BUMN atau pemerintah gitu ya. Kalau sebelumnya itu agak kurang kuat untuk brandingnya dan untuk daya pushnya gitu ya istilahnya, maka Wismilak Foundation akan membantu untuk masuk ke sana sehingga dapat lebih trust untuk bisa bekerja sama dengan brand kita. Contoh di layar ini beberapa yang sudah kita lihat ada Angkasa Pura, kemudian ada Pertamina dan segala macam gitu ya. Karena memang jebolan dari DSC itu memiliki kredibilitas yang cukup bisa dipercaya di semua lini di Indonesia gitu. Next. Nah ini adalah gambar tahun lalu nih Mbak Lala dan Mbak Kiki. Seru banget Jadi ya kayaknya. dulu tuh di tahun lalu itu kita diadakan di Colomadu, Solo. Solo. Ya jadi kebayang ya pabrik gula disulap menjadi panggung untuk ajang kewirausahaan terpaling bergengsi di Indonesia. Rame banget, ada ribuan orang di sana. Ribuan orang ini banyak yang datang itu motivasinya banyak ya macam-macam. Ada yang memang mereka datang mau mendukung teman-temannya yang lolos hingga final, sehingga untuk insya Allah jadi best of the best atau pemenang. Ada juga yang datang ke sana itu mau untuk belajar dari mentor-mentor nasional tadi, karena nanti akan ada sesi di mana mentor-mentor nasional ini langsung sharing di atas panggung, dan kita bisa langsung tanya ke mereka saat itu dan dijawab juga saat itu juga. Jadi kalau selama ini mungkin ngechat siapa ya, kalau kita tahu mentor-mentor nasionalnya seperti tahun lalu kita punya Muhammad Aga, barista kita yang sampai juara 1 ya di luar negeri. Itu kalau selama ini ngechat atau DM IG nggak dibales-bales mungkin karena Mas Aga sibuk gitu ya. Di panggung itu tanya langsung dijawab sama Mas Aga. Dan ribuan mentor-mentor lainnya yang akan didatangkan. Jadi kebayang ya seberapa serunya acara ini. Plus ada juga yang datang ke sana motivasinya adalah untuk melihat entertainnya. Entertain itu banyak sekali band-band papan atas yang dihadirkan di sana. Contohnya salah satunya tahun lalu kita gongnya itu adalah Ceylon Seven. Wah, menarik sekali ya. Siapa yang nggak kenal Ceylon Seven ya? Semua pasti banyak yang mau hadir untuk nonton ini. Jadi tidak ada ruginya baik join untuk Diploma Sukses Challenge maupun datang ke acara finalnya, itu semuanya akan mendapatkan manfaat yang lebih gitu. Nah, tadi saya udah cerita nih Mbak Lala dan Mbak Kiki tentang seberapa asiknya ya Diploma Sukses Challenge ini. Sekarang pasti ada yang bertanya, loh Mas caranya aku daftar tuh gimana ya caranya pasti ikut? banyak yang tanya nih. Mudah sekali teman-teman challengers tidak perlu lagi print surat, kemudian cap pos, kirim pos itu udah nggak perlu lagi. Karena sekarang semuanya sudah diurus via online. Teman-teman cukup masuk ke dalam www.diplomatsukses.com. Nah, nanti kalau sudah di situ nanti klik menu login. Nah, kalau teman-teman login ini belum punya akun, maka nanti akan diarahkan untuk buat akun baru. Buat akun baru, klik kemudian isilah nama, nomor telepon, email, alamat gitu. Kalau sudah nanti akan begitu sudah diklik nanti akan masuk ke dalam menu pengisian proposal. Di dalam menu pengisian proposal ini nanti ada total 8 poin yang harus diisi. Tapi 8 poin besar ini, jujur nih kalau boleh saya katakan, banyak anak-anaknya gitu ya. Jadi memang banyak sekali isiannya, tetapi saran saya memang teman-teman dicicil dari sekarang. Kenapa? Karena kebanyakan nih challengers tuh ngisinya pas sudah terakhir-terakhir, nggak taunya ada, aduh persyaratan ini harus ngurus dulu nih kemana. Lah itu jadinya gagal submit gara-gara nggak lengkap. Makanya saya sarankan isi dari sekarang dicicil satu persatu. Nah caranya adalah nanti begitu sudah isi save. Atau buat teman-teman yang kira-kira koneksi internetnya kurang stabil, saya sarankan ketik dulu nih di Microsoft Word. Ketik dulu, nanti begitu sudah ini tinggal copy paste. Kalau sudah nanti klik terakhirnya, klik tombol submit. Tapi perlu diketahui teman-teman, pada saat teman-teman mengklik tombol submit, berarti teman-teman tidak bisa lagi mengedit proposalnya. Karena itu berarti sudah final. Proposal akan tersubmit ke dalam servernya untuk Diploma Sukses ini, dan nanti teman-teman akan dikirimi email berupa tanda daftar proposal, penerimaan proposal. Nah, kalau sudah dapat email ini berarti teman-teman sudah terdaftar proposalnya dan sudah tinggal kencengin doanya aja gitu ya supaya kita lolos dalam tahap administrasi. Kalau sudah ntar kita akan lanjut ke tahap presentasi dan selanjutnya. Nah, kita sudah buka untuk pendaftaran dari tanggal 19 Agustus kemarin. 19 Agustus kemarin udah ya. sebulan ya. Kita sudah tinggal sebentar lagi mau ada penutupan. Nah, tapi kita ada di 19 Oktober penutupan. Saran saya diisi dari sekarang, cicil satu persatu poin. Ini kan cuma 8 poin. Berarti kalau dicicil cuma 8 hari kita ngisi ya 1 poin, 1 poin, 1 poin, 8 hari.
jadi dicicil dari sekarang, karena kalau teman-teman nanti pas sudah mepet ada yang nggak keisi, sayang kan, sebenarnya udah proposal udah bagus, tiba-tiba sayang. Jadi nanti malah gagal submit, itu akan jadi sayang sekali. Makanya dari sekarang dicicil dan jangan sampai kelewatan ikuti Diploma Sukses Challenge ke-11 di tahun 2020 ini, karena banyak banget manfaatnya untuk kita bisa scale up bikin gebrakan. Gitu, Mbak Oke, Lala. luar biasa sekali. Matur suwun Mas Andro ya. Jadi itu teman-teman tadi untuk gambaran tentang Diplomat Success Challenge-nya ya. Jadi ini adalah ajang untuk wirausaha muda dari usia 20 ya tadi sampai 45 tahun loh ya. Teman-teman yang punya ide bisnis ataupun bisnisnya sudah dijalankan, ini ajang buat teman-teman mendapatkan hadiah modal hibah total 2 miliar rupiah. Betul sekali. Kemudian juga tadi ada pendampingan bisnis juga, ada juga dibuatkan kayak lingkungan bisnis, jadi jaringan-jaringan bisnis juga, dan disupport oleh beberapa banyak pihak kan. Betul. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi sebelum acara berlanjut ini untuk sesi talk show-nya, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk seluruh peserta webinar yang sudah bergabung maupun yang baru saja bergabung untuk dapat mengikuti acara ini hingga selesai, karena di akhir acara nanti kita akan membagikan link dan juga barcode, dan juga teman-teman nantinya dapat bertanya langsung kepada kedua narasumber kita dengan cara masuk ke kolom Q&A yang ada di live chat. Sekali lagi, saya ingin menginformasikan untuk seluruh peserta webinar yang sedang bergabung ataupun yang baru saja bergabung untuk dapat mengikuti acara hingga selesai, karena nanti kita akan membagikan barcode dan juga link untuk mendownload proposal bisnis DSC 2020, dan juga memberikan kesempatan untuk teman-teman semuanya dapat bertanya kepada kedua narasumber kita dengan cara masuk ke kolom Q&A yang sudah ada di live chat kita. Baik Mas Andro dan juga Mbak Kiki nih, kita kan saat ini masih masuk di era pandemi ya, 2020 ini bahkan terasa cepat banget nih, kayak Januari, kemudian Februari, tiba-tiba udah September mau Oktober aja nih ya. Saya udah mau ulang tahun lagi. Udah mau ulang tahun lagi. Oke, siap. Kayak cepet banget. Nah, mungkin nih dari Mbak Kiki dulu nih. Kita kan kalau ngelihat pasar dalam kondisi pandemi kayak gini nih, mungkin banyak sekali yang bermunculan wirausaha baru. Tapi kemampuan pasarnya itu atau daya beli konsumen tuh menurun drastis. Lalu kira-kira dari Mbak Kiki sendiri bagaimana untuk menyikapi keadaan tersebut? Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Lala ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwasanya kita sebelumnya kan pasti punya pelanggan ya. Betul, betul. Nah, di sini perlu kita perkuat hubungan kita dengan pelanggan kita. Bisa jadi kita itu menjadi pendengar yang baik itu tidak harus dalam bisnis saja. Betul. Untuk memperkuat hubungan itu bisa jadi ketika dia ada masalah, itu kita bisa menjadi pendengar, kemudian kita memberikan solusi. Betul. Dari situ itu kita bisa apa ya? Muncul satu peluang dari permasalahan yang dihadapi pelanggan-pelanggan kita. Oke. Nah, itu bisa jadi kita bisa menciptakan suatu produk berdasarkan permasalahan yang dihadapi, seperti itu Mbak Lala. Oke. Jadi kita lebih sering-sering buat mendengarkan dari keluhan pelanggan seperti apa. Jadi kita mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan seperti itu. Iya, Ya. betul. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Kalau dari Mas Andro sendiri seperti apa nih untuk melihat kondisi pandemi kayak gini di mana daya beli konsumen menurun? Ya, betul. Baik, pertama memang kita pahami bahwa pandemi ini pasti berdampak sama semua pihak di Indonesia ya. Betul, betul. Saya setuju dengan apa kata Mbak Kiki tadi, bahwa memang kita harus lebih mengerti customer, karena sebenarnya pada dasarnya tuh customer tuh tidak hilang, hanya mereka berpindah tempat. Iya, Nah, betul. karena berpindah tempat tentu berpindah kebutuhannya juga atau cara mereka mengkonsumsi produk kita. Maka memang kita harus mencoba untuk riset pasar. Riset pasar ya. Tetapi karena memang kita nggak punya waktu lama ya. Kalau waktunya kelamaan berarti kita nanti akan spend money terlalu banyak. Betul, betul, Jadi betul. harus cepat gercep gitu istilahnya. Nah, apa yang kita lakukan adalah memang kita harus pahami bahwa tidak semua customer sebenarnya daya belinya menurun. Ya, ada beberapa customer yang justru mereka tuh sekarang sudah masuk normal lagi. Tentu memang beberapa ada yang terkena PHK gitu ya, Betul, sehingga daya betul. beli menurun. Nah, kita coba fokuskan kepada yang masih masuk ini, itu berarti satu pangsa baru, dan kedua pangsa yang satu lagi adalah yang sudah di PHK. Pangsa yang masih masuk itu berarti mereka akan normal seperti biasanya. Nah, itu bisa berarti kita pakai bisnis model yang lama bisa. Nah, kemudian kedua adalah pangsa yang mereka terkena PHK sehingga Betul. daya belinya menurun, Betul. maka kita harus mencoba entah mengubah caranya distribusi kita atau mengubah produknya kita, tetapi tetap dalam satu value, ya, core business, atau misalnya kita merubah caranya pelayanan kita. Contoh, misalnya cara merubah kita Sweet Sunday Es Krim pada saat sebelum pandemi, kita itu fokusnya ke HoReCa, hotel, restoran, cafe, catering.
Nah, pada saat pandemi kita tahu bahwa hotel, restoran, kafe, catering semua menurun drastis Betul, ya betul sekali. penurunan. Jadi memang kita melihat bagaimana caranya kita tetap masuk ke customer kita, jalurnya seperti apa. Yang tadinya kami B2B dari Horeca, sekarang kami merubah menjadi B2C, langsung ke customer langsung. Dan kalau biasanya kita pakai offline ya, kita nawarin dari catering ke catering, Betul, betul. hotel ke hotel, maka kita merubah strategi promosinya atau strategi untuk pemasarannya adalah dengan online. Betul. Kita menggunakan banyak sekali media online seperti marketplace, kemudian ya Facebook, Instagram, artinya itu sosial media. Kemudian kita juga memakai ada GrabFood, GoFood gitu ya. Betul. Untuk semuanya kita menjaring customer kita secara online karena mereka tidak bisa bertatap muka, Betul, tetapi betul. setiap hari mereka akan punya banyak waktu untuk membuka ponsel. Seperti itu kira-kira, Mbak. Oke, jadi selain kita mengetahui apa nih kebutuhan konsumen saat ini, juga kita memaksimalkan peluang yang masih ada di konsumen-konsumen kita yang sudah Betul ada. sekali. Setelah itu kita baru restrategi begitu Iya. ya. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita berbicara tentang apa aja nih. Mungkin dari Mas Aldo dulu nih. Apa yang harus dicermati oleh pebisnis untuk tetap survive di masa ekonomi yang serba sulit seperti sekarang ini? Oke, baik, makasih Mbak Lala. Pertanyaannya bagus sekali. Cuma kalau saya boleh merubah bahwa mindset yang harus ditanamkan tuh adalah kalau kita beberapa pihak mungkin mengatakan bahwa masanya sedang sulit gitu ya. Betul. Kalau saya lebih mengatakan bahwa masanya sedang penuh tantangan. Penuh tantangan. Jadi seperti Oke. kita menghadapi sesuatu lebih optimis. Nah, di saat penuh tantangan seperti ini, maka apa yang bisa kita lakukan untuk bisa survive di bisnis dan bahkan di scale up kan adalah kita harus mengerti sekali tentang bisnis kita secara mendalam. Dengan cara teman-teman harus memiliki namanya bisnis model canvas. Kalau teman-teman memiliki bisnis model canvas, maka apapun yang terjadi sama perusahaannya teman-teman, ya challenger dimanapun berada, tentu kita dapat mudah melakukan restrategi. Betul. Sebenarnya kalau saya boleh katakan, masa ini adalah memang masa sulit ya Masa bagi perusahaan-perusahaan yang multinasional dan besar. Tetapi bagi UMKM sebenarnya masa-masa ini tuh masa-masa surgawi kalau saya boleh Iya. katakan. Kenapa? Karena terbukti bahwa sekarang banyak sekali kita dengar perusahaan besar tuh pada gulung tikar, Betul, jatuh, bahkan betul, mengurangi betul. pegawai sampai banyak. Tetapi UKM itu paling sedikit sekali dampaknya gitu ya. Nah, bagi UKM-UKM yang mereka memahami bisnis modelnya, mereka sekarang mudah restrategi. Betul. Contoh seperti teman-teman yang ada di fashion, batik, mereka sekarang produksi masker gitu ya. Betul. Kemudian kita di Sweet Sunday yang kita tadi produksi es krim utamanya dan susu nomor 2, kita balik susu nomor 1, es krim jadi nomor 2. Begitu juga teman-teman yang ada di craft. Craft itu sekarang banyak sekali yang aduh Mas lagi menurun segala macam. Tetapi beberapa teman-teman yang craft justru cerita bahwa ekspornya itu justru naik sekarang. Ekspor ya. ekspor. Kemudian untuk yang dalam negerinya, karena sekarang pemerintah banyak sekali strategi untuk beli dari UMKM, Betul. maka hampers-hampersnya pemerintah itu banyak beli dari UKM-UKM craft yang ada di lokal. Nah, jadi sebenarnya pangsa-pangsa ini sebenarnya kelihatan nih kalau kita memahami bisnis modelnya. Kalau tidak memahami bisnis modelnya, maka tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya pasar yang dulu hilang. Aduh, gimana caranya Iya. narik mereka kembali. Gitu kira-kira Mbak Lala. Jadi yang utama ini adalah kita harus menanamkan mindset dalam diri kita bahwa kita tuh masih ada nih jalan nih, kita masih ada Betul. jalan dan tidak benar-benar sulit sebenarnya gitu Betul ya. sekali. Dan untuk dari Mbak Kiki sendiri seperti apa nih? Kira-kira apa yang harus dicermati oleh pebisnis ketika kita berada di masa pandemi seperti ini? Oke, Mbak Lala. Saya akan menjelaskan dari bisnis saya pribadi ya. Betul. Kemarin itu kita kan fokus biasanya di pengadaan seragam. Nah, ketika masa pandemi itu kan biasanya itu 3 bulan sebelum tahun ajaran baru itu pasti akan sudah masuk orderan, itu udah banyak sekali sampai kewalahan. Tetapi karena pandemi ini benar-benar mengagetkan ya waktu itu. Akhirnya kita waktu itu langsung menangkap peluangnya itu karena penjahit pada nganggur. Betul. Akhirnya kita produksi baju APD Mbak Lala. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, itu alhamdulillah kemarin itu ribuan per hari itu 200 piece kita produksi. Nah, itu yang bersyukurnya itu penjahit yang di luar kami pun kecipratan juga seperti itu. Kemudian itu bulan Maret, April ya. Kemudian April Mei itu kita mulai APD sudah mulai menurun. Betul. Kemudian kita tambah lagi produksi masker April Mei, Maret April Mei. Kemudian juga kita nggak kalah akal ya, kita produksi juga face shield waktu itu. Sebelum
dari luar datang facial itu yang lokal itu alhamdulillah banyak banget permintaan. Alhamdulillah siap. Oke, Seperti itu. betul betul betul. Kemudian Maret April Mei itu ya facial. Mei Juni itu kita juga produksi sudah mulai ini seragam-seragam sudah mulai masuk seperti itu. Sudah mulai masuk. Oke. Walaupun presentasinya itu tidak sebesar Sebanyak kemarin. yang sebelumnya Iya, ya, tapi betul betul. kita terus bergerak, Terus kita bergerak. baca peluang apa yang ada saat Betul itu. betul Seperti betul. intinya itu yang menyedihkan itu ketika dikeluhi penjahit kita, Mbak masih sudah ada kerjaan lagi belum? Itu yang paling Iya. menyedihkan. Oke. Jadi bagaimana caranya kita menangkap peluang yang ada supaya penjahit-penjahit kita itu bisa bekerja seperti itu. Oke, Betul luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi selain kita membaca peluang, juga kita membantu untuk teman-teman yang mungkin terdampak dari segi pekerjaan maupun ini ya. Jadi lebih semangat untuk kita cari pasar ya. betul, karena banyak social iya impact-nya betul, ya. social Iya, di impact-nya. belakang kita tuh ngejar gitu. Iya, Betul karena sekali. doa-doa dari mereka juga membuat kita sukses juga ya. Betul, Amin, betul. gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang kita harus tetap optimis nih bahwa semuanya tuh nggak berakhir karena pandemi ini, karena kita Iya. masih harus bisa berjuang. Iya, Oke. sekali. betul. Nah, buat teman-teman semuanya ini kita akan saksikan bersama untuk link barcode agar teman-teman dapat mendownload proposal bisnis. Kita akan tampilkan bersama. Ini adalah barcode untuk teman-teman dapat mendownload proposal bisnis Diploma Success Challenge yang ke 2020 ini, yang ke-11 tepatnya. Jadi bisa dicatat dulu untuk linknya atau langsung di-scan barcode-nya. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman agar dapat mengikuti acara hingga selesai, karena nanti kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Kita pilih pertanyaannya dengan cara teman-teman masuk ke dalam kolom Q&A di live chat kita pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya nih, mungkin dari Mbak Kiki dulu nih. Saya ingin bertanya, kira-kira apa aja nih yang dibutuhkan untuk berinovasi jika bisnis kita atau bisnis yang sedang ditekuni ini terpuruk di masa pandemi? Oke, terima kasih Mbak Lala ya. Baik. Yang pertama itu kita perlu ada jiwa religius? Bukan, resiliensi Resiliensi. bisnis. Oke. Artinya kita bagaimana kita bertahan di masa sulit seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita perlu ada komunitas. Kita perlu ada komunitas yang di situ kita bisa saling mendukung, Betul, saling betul. Support satu sama mensupport. lain ya, Karena ha? ketika kita bergerak sendiri itu akan down, mengeluh itu kan ya udah lemes ya. Betul. Tapi ketika ada komunitas itu kita akan saling mensupport seperti itu. Kemudian kemarin itu juga di Mas Wira pun kita mulai bergerak dari kita buat mulai dari kabupaten ya, di Jogja itu kan ada Sleman, Bantul, Gunung Kidul, kemudian ada Kulon Progo. Itu kita mulai bersatu, kita intinya itu kita mulai bela beli produk UKM seperti itu. Jadi intinya kita harus saling melarisi produk betul. masing-masing seperti Beli itu. dari dalam negeri ya. Iya, Oke, betul, siap. seperti itu. Cintai produk dalam negeri seperti Iya, ya. betul. Dan seperti kita itu. saling tolong menolong untuk membeli dagangan teman-teman kita juga Iya, gitu ya. betul, Jadi betul. mungkin lebih tepatnya kita juga untuk mendekatkan juga kita untuk bersilaturahmi gitu juga ya. Iya. Betul, betul. banget. Oke, kalau dari Mas Andrew sendiri seperti apa nih Mas? Kira-kira apa nih yang dibutuhkan untuk berinovasi di era pandemi seperti ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Lala. Jadi benar tadi saya setuju banget ya. Mhm. Memang kita pertama tuh harus punya jiwa yang dalam keadaan apapun entrepreneur itu tidak boleh kemudian menyerah. Betul. Karena dampak dari menyerahnya seorang entrepreneur, Mhm. maka banyak dampak positif sosial yang itu ada di Betul, belakangnya. betul, betul. Iya. Jadi itu akan terbengkalai juga Mhm. kalau kita menyerah. Maka Betul. memang kita harus pertama punya sifat untuk bertahan. Bertahan. Dan kedua, inovasi itu memang harus dilihat dengan cara kita melihat pasar kita berubah seperti apa, Mhm. gitu ya. Kita coba lihat seperti tadi sudah dikatakan bahwa kalau memang fashion sedang tidak bisa laku dijual Betul. secara seperti sebelumnya, Betul. maka ternyata adalah baju hazmat bisa diproduksi dan segala Mhm. macam penjahit-penjahit itu akan bisa punya kesempatan produksi itu. Plus karena juga pemerintah sekarang punya kebijakan beli dari dalam negeri, maka ini akan lebih menguatkan eksistensi dari UKM lokal. Pun selebih dari itu adalah memang kita harus mengkaji ulang di perusahaan kita, harus melakukan efisiensi. Namun efisiensi ini tidak melulu diartikan sebagai mengeluarkan orang gitu ya, atau Betul. misalnya mengurangi orang segala macam, Mhm. belum tentu juga. Mhm. Karena banyak sekali yang bisa kita efisiensikan. Contoh misalnya, kalau sebelumnya kita produksi itu sebulan itu setiap hari produksi dengan Mhm. kecil-kecil, Mhm. mungkin dalam sebulan kita bisa produksi kita tarik di awal semuanya. Oke. Jebret. Jadi misalnya Hmm. kita punya 20 orang pegawai, Mhm.
semua produksi kita tarik di minggu pertama, sehingga 3 minggu setelahnya 20 orang pegawai yang tadinya produksi itu bisa membantu mensupport marketing, misal kayak gitu ya. Oke. Atau ada juga beberapa perusahaan yang untuk bisa mengefisiensikan timnya masuk 101. Jadi misalnya 1 hari masuk besok enggak, 1 hari masuk besok enggak. Oke. Setidaknya hal-hal ini memang mungkin tidak lazim dilakukan di masa-masa yang normal sebelumnya. Normal, betul. Tapi di masa new normal memang kita harus berstrategi untuk bisa seperti itu. Dan jangan sampai memang kita cepat-cepat memutuskan untuk ini pegawai harus dikurangin atau dikeluarkan semuanya. Betul. Karena itu dampaknya juga nanti akan begitu pegawai kita tidak punya penghasilan, maka dia tidak bisa membeli banyak barang keperluan. Nah, pada saat mereka tidak bisa beli banyak keperluan, maka UKM-UKM yang lain, teman-teman yang lain juga nggak akan kebeli. Betul. Dengan mereka tetap bekerja pada kita, meskipun penghasilan berkurang, mereka pasti akan tetap beli dan itu akan bisa memutar perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi memang harus pintar berstrategi dengan cara memahami bisnis modelnya dan lakukan efisiensi tanpa merugikan terlalu banyak pihak. Gitu. Jadi seminim mungkin merugikan. Oke, jadi tetap kita harus punya jiwa bertahan dulu nih sebelumnya. Jiwa bertahan, kemudian harus cerdas-cerdas dalam merestrategi produk kita. Kemudian kita ketika mengefisiensikan bisnis kita itu tidak semata-mata langsung wah ini harus dipecat lah atau diapa lagi, tapi kita harus pelan-pelan dan kita melihat sisi sosialnya juga gitu ya. Jangan egois. Oke, luar biasa sekali ya. Dan kemudian untuk selanjutnya kita akan ada untuk tutorial dalam mengisi proposal bisnis. Jadi buat teman-teman pasti tadi penasaran kan gimana caranya sih buat ngisi proposal bisnis DSC 2020 ini. Nah, kita akan lihat nih bersama-sama untuk tutorial dari pengisian proposal bisnis. Hai Challengers. Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat mengisi form Diplomat Success Challenge. Pertama-tama, pastikan koneksi internetmu stabil. Jangan lupa siapkan KTP, link Instagram, dan link akun Facebook kamu ya. Buka website diplomatsukses.com. Lalu, mulai dengan klik tombol login. Register terlebih dahulu bila challengers belum memiliki akun dengan memilih opsi belum punya akun. Setelah terdaftar, silakan login dan kamu bisa mulai mengisi proposal. Ada 8 tahapan yang perlu challengers isi. Dimulai dari informasi data diri kamu. Perhatikan cara penulisan link akun Instagram dan Facebook kamu. Klik tombol selanjutnya untuk mengisi data di form berikutnya. Setelah itu, konfirmasi dengan mengupload foto tanda pengenal diri. Pastikan ukuran filenya tidak lebih dari 5 MB. Setiap step yang kamu isi akan tersimpan secara otomatis. Form yang sudah kamu lengkapi akan ditandai dengan tanda centang. Kamu tetap bisa melanjutkan pengisian form kapanpun selama belum klik submit proposal. Bila kamu ingin meneruskan pengisi form, kamu bisa klik tombol profile. Pastikan kamu sudah mengecek kembali data-data yang akan kamu submit, karena setelah proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit lagi. Setelah selesai mengisi semuanya, akhiri dengan memilih opsi submit proposal. Jangan lupa simpan nomor proposal kamu setelah melakukan submit ya. Semoga proposal kamu yang terpilih. Tadi adalah tutorial untuk pengisian proposal bisnis Diplomat Success Challenge tahun 2020 ini ya. Dan tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana berinovasi, kita juga berbicara tentang bagaimana survive di era pandemi. Nah, ini mungkin dari Mbak Kiki dulu nih. Karena kita sudah menjadi produktif, selalu berinovasi, menjaga konsistensi, semua sudah kita lakukan nih. Tapi ternyata masih aja tidak berkembang. Lalu
Kalau dari Mbak Kiki sendiri ini, apakah kita harus beralih bidang bisnis atau seperti apa? Oke, Mbak Lala ya. Yang pertama itu sebelum kita beralih bidang, perlu kita mengevaluasi bisnis kita. Kita melihat lagi ke diri kita, apakah bisnis yang kita jalani selama ini itu apakah sesuai dengan passion kita. Oke. Nah, passion itu apa sih? Passion itu lebih gampangnya itu mengartikannya seperti ini. Kita merasa nyaman, kita merasa enjoy menjalaninya. Ketika kita mempromosikan itu tidak ada beban. Seperti itu. Jadi kalau memang itu masih sesuai dengan passion kita, itu berarti kita perlu membuat promosi yang lebih maksimal di bidang digital. Tetapi jika memang ternyata selama ini yang kita jalanin itu tidak sesuai dengan passion kita, betul, itu jangan takut untuk bisa jadi kita menambah usaha di bidang lain yang sekiranya memang kita merasa lebih nyaman menjalaninya, seperti itu Mbak Lala. Oke, jadi kita lihat dulu nih, ini sudah sesuai passion kita atau belum nih? Kalau belum, ya mungkin kita bisa coba yang lain gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Matur suwun Mbak Kiki. Kalau Iya. dari Mas Andro sendiri ini seperti apa nih ketika kita sudah produktif, sudah inovasi, sudah bertahan, tapi masih aja nggak berkembang? Apakah kita perlu ganti bisnis atau masih tetap berusaha bertahan gitu, Mas? Oke, baik. Terima kasih Mbak Lala. Jadi betul, sekali lagi saya setuju sekali dengan passion tadi. Jarang saya menemukan ada pembicara yang bisa bicara passion gitu ya. Karena selama ini pasti pembicara tuh banyak sekali ngomongnya tentang hitung-hitungan bisnis ya. Alhamdulillah memang salah satu nilai dalam passion itu adalah karena biasanya orang ini tahu bahwa usahanya menciptakan dampak sosial yang banyak ke sekitar. Maka dia akan fight di situ gitu ya. Nah, pada saat passion ini sudah dijalankan dan kemudian terjadi pada saat pandemi ini, kemudian kok jadi tidak bisa jualan ya produk itu. Nah, banyak sekali nih UMKM yang berpindah menjadi lain produk. Betul. Tetapi sebenarnya kalau saya boleh katakan itu sayang sekali. Karena pertama, dengan passion yang sudah dicapai dan juga branding yang sudah terciptakan bertahun-tahun, kalau kita pindah produk, betul, maka brandingnya akan diulang dari nol. Satu. Kedua, dampak sosial yang sudah kita ciptakan positif selama bertahun-tahun tiba-tiba hilang lagi. Ketiga, kita belum tahu bahwa di bisnis baru apakah kita bisa berkembang atau tidak. Betul. Karena kadang orang melihat hanya kulitnya doang. Iya. Tetapi dalamnya itu kan kita harus start dari nol Iya, lagi. betul sekali. Ya. Tentu misalnya contoh di Sweet Sunday sendiri kami dulunya tuh fokus utamanya di es krim. Di es krim. Susu nomor 2. Nah, tetapi pada saat pandemi tiba-tiba hotel jadi pada sepi semuanya, catering tidak boleh ada nikahan, kafe dan restoran itu tidak boleh dine in. Sehingga sebenarnya kami off sekali. Di saat kami berpikir pada yang penting cari duitnya lagi yang bagus apa ya? Ya udah deh Betul. pindah aja ke bisnis misalnya jual properti atau jual mobil gitu ya. Betul. Tetapi kami tidak lakukan itu. Yang kita lakukan adalah mengganti produk utama kami yang tadinya es krim menjadi susu. Nah, susu ini yang akhirnya kami dorong untuk bisa dipasarkan masuk ke semua pihak, yang isunya pun kami rubah. Isunya yang tadinya kami jual sebagai es krim untuk hari-hari ceriamu, untuk acara-acara prestisiusmu gitu ya. Sekarang kami merubah menjadi susu untuk menjaga daya tahan tubuhmu sehingga kamu tidak mudah terkena COVID. Bahkan kami terakhir kami kemarin juga ada inovasi, susunya kan kami semua pakai bahannya natural semua ya. Betul, Jadi betul. stroberi pakai stroberi, coklat pakai coklat gitu. Terakhir kami juga mengembangkan ada susu beras kencur, susu kunir asem kayak gitu-gitu yang itu juga Inovasi tetap ada selain ya. susunya Betul. menjaga daya tahan imun dan juga rempah-rempahnya itu sama juga turut menjaga imun sehingga tidak mudah terkena COVID. Dan itu laku sekali Mbak Lala karena memang Oke. masa-masa sekarang kesehatan itu menjadi isu yang sangat baik untuk dijual. Oke, Seperti itu. oke. Jadi tadi selain kita ngelihat dari passion, ternyata kita juga perlu ngelihat dari peluangnya ya. Mungkin kalau Betul. misalkan bisnis kita saat itu masih bisa relevan dengan peluang yang ada, kenapa tidak gitu ya? Betul. Oke. Jadi jangan terburu-buru untuk kita switch bisnis atau ganti bisnis. Jadi kita pelajari dulu nih peluangnya seperti apa, ancamannya seperti apa, analisis SWOT gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Dan Boleh menambah? oh boleh sekali. Tadi saya sampaikan tidak mengganti ya Mas Oke. Andro ya, tetapi menambah. Menambah, oke. Ini yang saya lakukan saat ini. Betul. Selama untuk konveksi kami Betul. berjalan itu 10 tahun sudah. Oke. Nah, kemudian yang produk baru yang kita kembangkan itu adalah ini yang kopi. Oke, Manu Coffee ini kopi ya. dan keripik ikan. Nah, kebetulan jadi untuk yang konveksi itu kan saya yang megang. Kemudian yang untuk kopi itu suami yang pegang. Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kita pengembangan
pengembangan baik yang mentah. Kalau mentah itu biasanya kita setorkan ke kedai-kedai, kemudian kita juga kirim ke Jakarta juga. Betul. Kemudian yang pada intinya itu kembali lagi kita menangkap peluang yang ada karena saat ini itu kedai-kedai kopi itu baru ramai. Oke, Sudah betul mulai betul. new normal Betul itu. Betul Ya, betul betul. seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi jangan buru-buru buat diganti, tapi bisa juga ditambah, menambah menambah. bisnis kita. Jadi Iya. tetap bisnis kita bertahan, tapi juga kita ada peluang untuk bisnis baru kita untuk ditambah Iya, ya. betul. Matur suwun Mbak Gigi, luar biasa sekali. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari peserta webinar Zoom, ada Mas Stephen nih. Di masa pandemi ini jumlah konsumen kan sudah berkurang dan bahan baku juga naik. Strategi seperti apa yang harus dilakukan atau menaikkan harga atau seperti apa nih? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Andro dulu nih. Baik. Jadi jumlah konsumennya berkurang, Betul, tapi bahan bahan bakunya menjadi meningkat. naik. Iya. Oke. Pertama kita harus lihat dulu ya bahwa sebenarnya tidak semua bahan baku itu naik. Saya kurang tahu Mas Stephen ini ada di tempat mana. Betul. Tapi kalau saya boleh katakan kalau Mas Stephen menggunakan bahan baku itu banyak kandungan lokalnya, seharusnya tidak akan naik terlalu signifikan. Oke. Yang berbeda adalah kalau Mas Stephen ini mungkin dalam produknya masih banyak kandungan impornya. Oke. Karena memang harga barang impor sekarang naik ya. Naik. Kemudian juga regulasi impor juga jadi lebih naik juga Betul. gitu. Jadi pertama pastikan coba ganti banyak bahan itu menjadi lokal. Lokal. Karena pasti akan lebih stabil harganya. Mhm. Kedua, pada saat kita katakan bahwa tadi banyak customernya berkurang. Nah, ini yang perlu dievaluasi lagi karena kurang ini artinya Mas Stephen hanya melihat Mas Stephen mungkin masih melihat pangsa pasar lama di era yang baru. Oke. Nah, jadi coba lihat pangsa pasar yang baru juga di era yang new normal juga karena Oke, memang oke. customer yang tadinya mungkin ada di kantor, kemudian sekarang berada di rumah, berarti kita tidak relevan kalau nanti kita mengincar Google Ads-nya atau Instagram Ads atau Facebook Ads-nya, Betul. itu tetap adalah office dan di office hour. Nah, bagaimana kita merubah pangsa pasar yang target market yang tadi ada di Instagram Ads-nya kita itu Betul, ya, betul. menjadi di rumah-rumah dan di jam-jam yang jam-jam prime time di rumah-rumah. Jadi memang jangan buru-buru mengejudge bahwa customer-nya berkurang, tetapi coba cari di mana customer Anda yang dulu di situ, coba pindahnya kemana, Oke. incer lagi ke situ Oke. dengan kebiasaan barunya mereka apa. Jadi gitu Mbak. Jadi memang tetap optimis dan tetap percaya bahwa customer kita tuh tetap butuh kita sebenarnya. Oke, jadi customer kita tetap butuh kita. Jadi kita lebih cari tahu lagi nih customer kita yang lama tuh kebiasaannya seperti apa. Sekarang kita kejar lagi, barangkali mereka juga masih tertarik dengan produk kita Betul ya. sekali. Daripada kita susah-susah untuk menurunkan harga, malah justru akan membuat kita pusing gitu ya. Betul sekali. Oke, kalau dari Mbak Kiki sendiri seperti apa nih? Melihat dengan harganya bahan baku naik, terus kemudian juga pangsa pasarnya kalau dari Mas Stephen ini berkurang, itu seperti apa? Apa harus kita tiba-tiba menurunkan harga atau seperti apa? Oke, betul kata Mas Andro tadi ya. Perlu kita lihat lagi bahwasanya bahan baku yang biasanya dia butuhkan itu dari luar atau dari lokal. Oke. Benar. Kalau ketika kita pingin harga itu stabil, itu memang kita perlu memilih produk lokal. Selain juga bahasanya kita melarisi orang sendiri, Betul. itu juga akan lebih mudah kita melihat harga itu tidak terlalu signifikan naiknya Oke. seperti itu. Kemudian untuk konsumen yang berkurang, betul tadi konsumen itu tidak berkurang tetapi berpindah tempat seperti itu. Jadi memang saat ini tuh dari dinas-dinas pun sekarang sudah mulai membantu memfasilitasi banyak sekali pelatihan tentang digital marketing ya. Betul. Itu bisa kita mengikuti itu karena di era seperti ini tuh kita itu sudah harus wajib dan kudu bisa seperti itu. Jadi wajib ya, betul, karena ternyata memang bukan customer kita yang hilang atau berkurang tapi sedang berpindah tempat. Nah, kita harus ngejar lagi nih customernya untuk masuk lagi. Dan untuk bahan baku tadi, Mas Stephen nih bisa memaksimalkan untuk produk dalam negeri nih ya, Iya, produk-produk lokal kita. Jadi mungkin harganya naiknya tidak terlalu signifikan begitu. Iya, betul. Dan ini ada pertanyaan yang kedua dari peserta webinar Zoom, ada Andi Fas. Dalam masa pandemi ini lebih banyak pedagang dibanding pembeli. Bahkan barang yang dulu jarang diproduksi tiba-tiba jadi banyak yang memproduksi. Lalu bagaimana cara memperluas pasar jika di keadaannya produsen tidak tahu teknologi seperti itu. Jadi mungkin ini dari Mas Andi Fas tadi, ini bagaimana nih kira-kira untuk produk yang tadinya tidak ada, terus kemudian ada, terus
seperti Banyak apa nih? produsennya Betul, lagi sekarang betul ini banyak ya. produsen yang kita sebagai pebisnis lama itu seperti apa nih untuk menyikapi seperti ini, Mbak? Mbak Kiki dulu mungkin bisa. Kalau biasanya yang kami lakukan itu kita perlu ada branding ya. Oke. Ciri khas apa sih yang Betul kita sekali ya. miliki? Jadi banyak sekali produk di luar sana itu sama, tetapi pasti ada sesuatu yang berbeda. Jadi ketika konsumen itu membeli itu dia ada alasan kenapa harus beli di tempat kita, seperti itu. Jadi memang perlu dibuat lagi. Jadi kita tidak hanya memproduksi saja, tetapi juga perkuat branding ciri khas kita. Betul. Itu. Jadi walaupun nanti banyak produsen, kita akan bersaing di situ, bersaing sehat ya, yang jelas seperti itu. Jadi produsen yang lain atau produk-produk baru itu tidak akan mengalahkan kita ketika kita sudah kuat brandingnya, kita punya Khasnya value gitu ya. Iya. Oke, begitu dari Mbak Kiki. Kalau dari Mas Andrew sendiri seperti apa nih? Bagaimana kita memperluas pasar ketika mungkin banyak produk-produk baru dan produsen baru juga nih? Betul. Jadi saya boleh katakan bahwa tadi Mas Andi Fast ya, Mas Andi Andi Fast. cepat ini ya. Andi Jadi cepat. Mas Andi ini memang dengan mungkin doanya orang tua memang biar bisa gerak cepat gitu Oke, ya. Andi Fast. Sehingga bisa strategi cepat nih Mas Betul, Andi. betul, betul. Amin, amin. Amin. Di masa pandemi ini tentu memang kita kalau saya boleh mengartikan tadi betul brandingnya harus tepat. Betul. Dan kita harus tahu reason to buy-nya customer tuh ke kita apa. Oke. Jadi harus ada alasan aku harus beli di kamu tuh apa. Contoh sebenarnya kalau saya boleh katakan mungkin sekarang banyak ya yang di PHK akhirnya buka toko di rumah-rumah segala macam. Tapi kenapa banyak orang akhirnya tetap beli ke Indomaret misalnya gitu ya. Yes, karena ada reason to buy-nya. Tersebar banyak, mudah dijangkau dan segala macam. Kalau kita di Bantul kita punya Tomira ya. Nah, itu di sana juga masyarakat tetap beli Tomira. Jadi seperti Indomaretnya Bantul itu namanya Tomira. Oke. Nah, sama. Jadi di Sweet Sunday pun sekarang kenapa Horeca dan customer tuh tetap beli kita? Di saat ternyata sekarang banyak orang-orang yang produksi es krim dan susu lainnya. Betul. Karena memang punya kita 100% pakai lokal, Oke. punya kita natural semua. Dan kemudian punya kita itu pelayanannya sudah dibandingkan yang lain itu jauh lebih baik. Oke. Jadi alasan orang membeli produknya Mas Andi Fast ini apa? Itu harus Mas Andi dalami dulu. Karena setiap produk yang memiliki value proposition atau memiliki nilai yang bisa menyebutkan ya bahwa kenapa Anda beli di saya? Nah, maka itu tidak perlu khawatir di keadaan sekarang ini. Karena semua orang yang baru memulai usahanya, aji mumpung kita sebutnya, Betul. mumpung kok kayaknya jual itu laku Iya, ya. betul. Maka itu tidak semudah itu akan bisa menjangkau customer seperti kita. Karena kan pelayanan, harga itu juga nanti akan menentukan bagaimana customer menentukan beli dari siapa. Oke, jadi kuatkan dulu nih value-nya dari Mas Andi Fast untuk produknya seperti apa. Setelah value-nya sudah ditentukan, maka service excellent-nya tadi harus dikuatkan juga. Jadi orang nggak akan berpindah juga ke produsen ataupun produk-produk yang baru tadi, tapi tetap bertahan dengan produk kita. Oke, luar biasa sekali ya. Dan di pertanyaan terakhir ini ada dari live chat YouTube. Apa saja yang diperbaiki jika produk kita kurang masuk di pasaran, dan apa saja yang harus diperhatikan ketika produk kita sudah masuk pasaran? Nah, ini untuk Mas Andrew dulu mungkin nih. Jadi apa yang perlu diperbaiki ketika produk kita kurang masuk di pasaran, dan apa yang perlu diperhatikan ketika kita sudah masuk di pasaran? Oke, baik. Terima kasih Mbak Lala. Oke. Jadi ini Mas atau Mbak siapa? Belum ya? Oke. Jadi Mbak. Oke, ada Mbak. Oke, dari YouTube ya. Oke, siap. betul. Mbak Giarti. Mbak Giarti. Ya, siap. Mbak Giarti ini. Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik karena berarti Mbak Giarti ini memang sudah menjalankan bisnis nih. Saya bisa nebak karena pertanyaannya sudah mulai pertanyaan level 2 istilahnya gitu ya. Betul. Nah, bagaimana produk kita kalau kurang masuk ke pasar? Nah, memang kita harus mengkaji dulu. Pada saat kita masuk ke pasar, maka pasarnya ini itu pemainnya di sana siapa saja. Nah, pemain di sana siapa aja tentu pasti kita harus match dengan mereka ya. Jadi kalau misalnya mereka jual di harga sekian dan kita tetap kita harus mengikuti harga itu. Artinya tuh entah naik atau turunnya harus tetap di angka itu. Oke. Kalau kita masuk ke modern retail. Tapi kalau kita sebutkan kita mainnya adalah di non modern retail, maka sebenarnya kita punya dua pilihan, Mbak. Kita punya kalau strategi marketing itu ada, kita bisa tahu adalah red ocean market dan blue ocean market. Oke, red ocean. Red ocean market ini ciri-cirinya adalah orang-orang yang main di red ocean market itu harganya biasa sangat terjangkau, produknya ada di mana-mana, kemudian pokoknya yang penting enak, murah, banyak. Oke. Itu ciri-ciri red ocean market ya. Blue ocean market itu adalah orang-orang yang bermainnya adalah pasarnya sedikit tetapi harganya tinggi dan dia memiliki value-value tertentu yang tidak bisa dikopi sama orang lain. Oke. Jadi contoh kalau saya boleh katakan di tas lah ya.
tas. Kalau kita main Red Ocean Market itu biasa adalah tas-tas yang biasa kalau kita lihat ada di pasar-pasar. Betul. Murah, bagus, Dan dapat banyak. banyak gitu ya dapatnya. Tetapi pada saat kita bicara tas yang bermain di Blue Ocean Market, kita bicara Hermes, Louis Vuitton. Oke. Kalau di dalam negeri kita punya misalnya kayak sepatu itu Brodo Oke, gitulah ya. betul. Atau tas-tas kulit yang mungkin ada di lokal Jogja ini seperti Alra contohnya gitu. Itu mereka mainnya tidak main murah. Mereka memainnya adalah main brandingnya dan kualitinya. Oke. Nah, Mbak Giarti ini nanti akan masuk ke pasar di yang mana nih? Di Red Ocean atau Blue Ocean? Ocean. Yes, kalau Mbak masuk di Red Ocean, maka Mbak harus siapkan modalnya harus gede banget. Karena berarti produksinya harus gede dan banyak. Betul. Tapi kalau Mbak bisa menentukan value yang bagus dalam produknya Mbak Giartini, maka lebih baik main di Blue Ocean karena dengan produksi sedikit tetapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak karena kita punya value entah itu kualitas atau sosialnya atau apapun yang bisa Mbak berikan value kepada orang lain. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi sebelum kita masuk ke pasar, tentukan dulu nih mau masuk Red Ocean tadi atau Blue Ocean tadi gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Dan kalau dari Mbak Kiki sendiri seperti apa nih? Kalau Mas Andrew itu bahasanya bahasa tinggi ya. Ketinggian. Saya akan sampaikan bahasa rakyatnya ya. Bahasa rakyat, Jadi oke, pada oke. intinya ketika kita menjual produk itu Betul. kita perlu mengenali siapa sih pangsa pasar kita. Oke. Nah, seperti itu. Nah, siapa yang kita bidik. Betul. Nah, itu nanti akan menentukan harga produk kita seberapa, kemudian kualitasnya mau yang seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, jadi ditentukan dulu nih pasarnya siapa nih, iya, targetnya yang tepat seperti apa, nanti akan mengikuti juga nih, oh harganya ternyata sekian, kalau pasarnya ini harganya sekian gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Kiki dan juga saya mau ucapkan terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar atau Zoom dan juga YouTube yang sudah mengikuti acara ini hingga akhir. Dan sebelum kita tutup nih ya, kita akan mencari tahu nih apa aja atau sesuatu motivasi apa nih yang kita bisa dapatkan kedua narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin dari Mas Andrew nih bisa sharing atau kasih tips trik atau challengers dimanapun mereka berada seperti itu. Oke, ini buat teman-teman challengers. Betul. Tadi ini dengan closing statement beda atau sama? Ini sama. Sama, Sama, closing statement. Oke, siap. Jadi baik nih kalau buat teman-teman kita tentu di masa pandemi ini semua pasti terkena dampak. Jadi nggak usah khawatir dan tidak usah merasa sendirian karena semua pasti terkena dampak. Oke. Hanya saja kita yang pandai berstrategi lah yang akan lolos dari masa new normal ini. Oke. Ya, jadi memang sekarang teman-teman harus mengerti sekali bisnisnya. Kalau yang belum punya bisnis model Canvas segera disusun. Caranya mudah saja, teman-teman bisa googling di Google bisnis model Canvas, diisi. Kalau nanti ada petunjuk pengisiannya juga, kalau ada teman-teman yang mungkin bingung nanti boleh DM saya di Instagram saya @andromedasindoro. Insya Allah saya akan mencoba membimbing di sana. Dan teman-teman pada saat sudah mendapatkan itu tentu akan menyadari bahwa masa new normal ini adalah masa strategi dan scale up untuk tidak hanya perusahaan tetapi juga kemampuan diri. Betul. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan modal dan kemampuan diri? Tentu banyak sekali caranya. Salah satunya adalah dengan ikut Diploma Sukses Challenge yang ke-11 ini. Karena selain mendapatkan hibah modal kerja, teman-teman juga akan mendapatkan scale up ilmu dari mentor-mentor yang berpengalaman secara nasional. Jadi jangan tunda dan jangan lupa segera isi aja untuk formulirnya, dan semoga kita bisa ketemu di waktu yang lainnya di kesempatan yang kita lebih tinggi lagi. Oke, luar biasa sekali, matur suwun Mas Andrew. Kalau dari Mbak Kiki sendiri seperti apa nih untuk closing statement atau tips trik atau motivasi apa nih yang bisa dibagikan ke teman-teman semuanya nih? Oke, kalau dari saya pribadi, strategi pelemahan ekonomi itu kita bisa dengan AADC. AADC. Dia kan apa dulu nih? kan ada film ya, Iya, oke. Ada Apa Dengan Cinta. Tapi kalau AADC ini di sini adalah kita accept, itu kita terima. Oke, Kita accept. terima kondisi seperti ini. Betul. Kita terima tantangan ini. Terima tantangan Kemudian yang berikutnya itu adalah kita adaptasi. Adaptasi. Itu kita lebih mengenal lagi di mana pelanggan-pelanggan kita, Betul. siapa target market kita itu tadi. Betul. Kemudian D itu apa? D itu kita digital. Digital itu Digital. kita perlu mengembangkan, perlu meningkatkan pengetahuan kita di bidang digital karena memang untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas itu kita penting itu. Kemudian yang terakhir itu C, itu collaboration. Collaboration. Betul sekali. Kita tidak bisa sendiri dalam berjuang menghadapi pandemi ini. Siap. Kita perlu berkolaborasi dengan
teman-teman kita bersatu, kita tangkap peluang yang selama ini kan banyak sekali peluang yang masih belum terbaca karena dari perusahaan kan banyak sekali yang goyah, itu kan artinya banyak sekali peluang yang selama ini terlewatkan. Ya. Betul. Mungkin itu Mbak Lala. Oke, menarik sekali ya Mas Andrew. Ini tadi ada AADC gitu ya, ASEP, ada ADAP, ada juga digital dan juga collaboration. Nah, itu buat teman-teman bisa di-note ya buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga ini untuk seluruh peserta yang sudah berkenan mengikuti acara hingga detik ini, dan juga terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Mas Andrew, Mbak Gigi, terima kasih. Sukses selalu ya. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita tutup acaranya, kita akan menampilkan untuk barcode proposal bisnis yang ditunggu-tunggu ini. Jadi teman-teman bisa mendownload proposal bisnis langsung dengan cara scan barcode atau mencatat dulu untuk link bit.ly-nya di DSC 11 Mas Wira. Kemudian nanti teman-teman dapat akses proposal bisnis DSC 2020. Dan setelah itu kita juga akan tampilkan untuk polling di layar masing-masing semuanya. Dan teman-teman dapat polling untuk acara ini. Kemudian sebelum kita beranjak menutup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta webinar Zoom, webinar dari YouTube juga yang sudah mengikuti acara hingga selesai, dan juga terima kasih juga untuk masyarakat wirausaha Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga terima kasih untuk seluruh pihak-pihak yang mensukseskan acara webinar Roadshow DSC 2020 pada hari ini. Banyak kata dan kurang yang dari saya, Lala Mafira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam bikin gebrakan. Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off. Kita nggak punya klien sama sekali. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, bener nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras, gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off. Kita nggak punya klien sama sekali. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, bener nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras, gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan.
Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan.